Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul vektor, di mana pada materi vektor ini akan dibahas beberapa submateri, di antaranya pengertian dan ruang lingkup vektor pada bidang datar, operasi vektor pada bidang datar, ruang lingkup vektor pada bidang ruang, dan operasi vektor pada bidang ruang. Yang masing-masing submateri akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Albarka. Materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Marini. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Endah, dan materi keempat akan dijelaskan oleh Heni Andriani, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Julhamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi saya tentang pengertian vektor dan lingkup vektor dalam bidang datar. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan besar yang biasanya dinyatakan dengan ruas garis berarah. Konsep vektor dalam matematika adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Panjang ruas garis berarah menyatakan besar vektor, sedangkan arah vektor dinyatakan oleh kemiringan ruas garis dan anak panahnya. Perhatikan vektor berikut. Ini disebut sebagai vektor PQ yang disimbolkan dengan PQ dengan tanda panah di atas karena titik pangkalnya P dan titik ujungnya Q. Selain cara di atas, sebuah vektor dapat pula ditulis menggunakan yang pertama, huruf kecil yang dicetak tebal seperti A, B, C, dan sebagainya. Misalnya vektor PQ di atas ditulis sebagai vektor A kecil yang dicetak tebal. Kedua, huruf kecil yang di atas huruf itu dibubuhi tanda panah. Misalnya vektor PQ di atas dapat ditulis sebagai vektor A kecil dengan tanda panah di atas. Yang ketiga, huruf kecil yang di bawah huruf itu dibubuhi tanda garis atau dengan garis bawah. Misalnya vektor PQ di atas dapat ditulis sebagai vektor A kecil dengan garis bawah. Pengertian vektor dimensi 2 ataupun pengertian vektor bidang datar. Vektor dimensi 2 atau vektor bidang datar yaitu suatu vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal atau sumbu Y dan unsur horizontal atau sumbu X. Vektor pada bidang datar ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik pusat 0,0. Vektor 0. Suatu vektor disebut vektor 0 apabila panjangnya 0. Arah dari vektor 0 tak tentu, misalnya AA, BB, CC, dan semacamnya disebut vektor 0. Vektor 0 dilambangkan dengan 0 dengan tanda panah di atas. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya 1. Vektor posisi. Perhatikanlah gambar berikut. Koordinat titik A 4,3, titik B 6,8, dan titik C min 3,4. Vektor OA memiliki pangkal titik O dan ujung titik A. Vektor OB memiliki pangkal titik O dan ujung titik B. Vektor OC memiliki pangkal titik O dan ujung titik C. Dari uraian sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ruas garis berarah pada gambar memiliki vektor dengan komponen vektor OA sama dengan 4, 3, vektor OB sama dengan 6, 8, dan vektor OC sama dengan min 3, 4. Vektor-vektor OA, OB, dan OC disebut vektor posisi. Panjang vektor. Perhatikanlah gambar di samping.
Vektor AB, AC, dan CB membentuk segitiga siku-siku. Panjang vektor AB bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Misalnya, jika vektor AB sama dengan AB, maka panjang vektor AB adalah akar dari vektor A pangkat 2 tambah vektor B pangkat 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi kami yang selanjutnya mengenai operasi vektor pada bidang R2. Jadi dalam operasi vektor pada bidang R2, jika ada vektor A sama dengan X1, komponennya itu ada X1, Y1, dan vektor B sama dengan komponennya X2 dan Y2, maka yang pertama kita bisa melihat vektor A ditambah vektor B itu kita masukkan komponen dari vektor A dan vektor B, X1, Y1 ditambah X2 dan Y2. Sama dengan kita tambahkan sesuai dengan komponen masing-masing. Jadi X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Untuk yang kedua, vektor A dikurang vektor B itu sama dengan kita masukkan juga nilai dari vektor A dan vektor B. X1 yang dimana komponennya itu ada X1, Y1 dikurang X2, Y2 sama dengan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Kemudian yang ketiga itu ada vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika X1 itu sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Untuk yang keempat, K vektor A sama dengan K komponen dari vektor A tadi itu X1 dan Y1 sama dengan kita kalikan ke dalam komponennya menjadi KX1, KY1 dengan K sebuah konstanta. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Operasi vektor pada bidang R2. Contoh soal yang pertama itu, jika vektor A sama dengan 5i dan ditambah 4j, vektor B sama dengan 2i dikurang j, dan vektor C sama dengan 4i ditambah 7j. Maka tentukan vektor A ditambah vektor B dan 2 vektor A dikurang C. Untuk penyelesaian yang pertama itu ada vektor A ditambah vektor B sama dengan kita masukkan nilai dari vektor A dan vektor B karena dia meminta kita untuk menjumlahkan. Maka nilai dari vektor A itu 5i ditambah 4j ditambah 2i dikurang j. Kemudian kita jumlahkan sesuai dengan komponen yang sama. 5i bukan ditambah dengan 4j, melainkan 5i ditambah 2i menjadi 7i. Kemudian 4j dikurang j. Karena nilai j adalah 1, maka 4j dikurang j itu sama dengan 3. Jadi jawabannya 7i ditambah 3j. Selanjutnya untuk yang B, 2 vektor A dikurang vektor C sama dengan 2 dikali 5i ditambah 4j dikurang 4i ditambah 7j sama dengan kita kalikan ke dalam 2 dikali 5i itu sama dengan 10. 10 dikurang karena dia tandanya kurang maka kita kurangkan dengan 4. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kemudian 2 yang ini kita kalikan dengan 4. Ini dia. Dengan 4, 2 dikali 4 itu sama dengan 8. 8 karena tandanya kurang, maka kita kurangkan dengan 7. Jadi 8j dikurang 7 sama dengan j. Jadi nilai dari 2 vektor A dikurang vektor C sama dengan 6i ditambah j. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ruang lingkup vektor pada bangun ruang. A. Vektor pada bangun ruang. Vektor bangun ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z.
ketika sumbu tersebut tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkat vektor tersebut. B. Vektor pada bangun ruang. A. Modulus vektor. Modulus vektor adalah besar atau suatu vektor jika A, X, Y, Z. Besar vektor A adalah A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh soal, jika vektor A sama dengan 2, 3, 4, tentukan besar vektor A. A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan akar 29. B. Vektor posisi. Vektor posisi pada bangun ruang adalah vektor yang titik pangkalnya O dalam kurung 0, 0, 0. Jika titik X, Y, Z, vektor posisi A adalah OA sama dengan O dikurang A sama dengan vektor A X, Y, Z. Contoh soal, tentukan vektor posisi dari titik A. 1, 2, 3. Vektor posisi dari titik A 1, 2, 3 adalah vektor OA sama dengan O dikurang A sama dengan 1, 2, 3 dikurang 0, 0, 0 sama dengan 1, 2, 3. C. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang dibagi dengan besar vektor tersebut. Vektor satuan pada sumbu koordinat adalah vektor yang besarnya sama dengan 1 dengan arah positif. Vektor satuan pada suatu X dinyatakan dengan 1. Vektor 1 pada sumbu Y dinyatakan Y. Vektor 1 pada sumbu 2 dinyatakan dengan K. Contoh soal, tentukan vektor satuan dari vektor A sama dengan 1, 2, 3. A sama dengan seharusnya min 1. Min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 14. Vektor E sama dengan min 1, 2, 3 per akar 14 sama dengan min 1 per akar 14, 2 per akar 14, dan 3 per akar 14. Cukup sekian materi dari saya, kemudian dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai operasi vektor pada bidang ruang atau R3, di mana operasi vektor pada bidang ruang terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor, dan perbandingan vektor. Yang pertama di sini ada penjumlahan vektor, di mana jika vektor A terdiri atas anggotanya A1, A2, A3, dan vektor B terdiri atas anggotanya B1, B2, dan B3. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Contohnya di sini yaitu vektor A 3, 2, negatif 1, vektor B 2, negatif 3, 4. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Penyelesaiannya yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Jadi vektor A ditambah vektor B sama dengan 3 ditambah 2, 2 ditambah negatif 3, negatif 1 ditambah 4 sama dengan
5, negatif 1, 3. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan 5, negatif 1, 3. Untuk operasi yang kedua yaitu pengurangan. Pada operasi pengurangan, sama halnya dengan operasi penjumlahan, yang membedakan hanya tanda operasinya saja. Sebagaimana contohnya di sini, vektor C 8, 6, 7, vektor D 6, 8, 2. Tentukan vektor C dikurang vektor D. Jadi rumusnya kan vektor A kurang vektor B, A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Jadi vektor C dikurang vektor D sama dengan 8 kurang 2, 6 kurang 8, 7 kurang 2, sama dengan 2, negatif 2, 5. Operasi yang ketiga yaitu perkalian, di mana perkalian ini terdiri atas perkalian skalar 2 vektor, kemudian ada perkalian skalar 2 vektor juga, kemudian ada perkalian 2 vektor. Dan yang terakhir ada perkalian vektor dengan skalar. Yang akan kita bahas pertama di sini yaitu perkalian skalar 2 vektor. Kita misalkan vektor A dan vektor B pada vektor R2 dan R3 yang titik awal dari kedua vektor berhimpit. Di sini ada vektor A dan vektor B yang saling berhimpit. Dan sudut pada vektor A dan vektor B ini disebut dengan theta, di mana theta ini merupakan sudut antara vektor A dengan vektor B, yang sudutnya terletak pada titik awal dengan besar sudut antara 0 derajat sampai 180 derajat. Kita langsung masuk ke definisi perkalian skalar 2 vektor. Misalkan vektor A dan vektor B merupakan vektor tak nol dan sudut antara vektor A dan vektor B, maka perkalian skalar dari vektor A dan vektor B dinyatakan dengan A dot B, dibaca vektor A dot vektor B, dan didefinisikan oleh vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, di mana theta ini tadi merupakan sudut antara vektor A dengan vektor B. Contohnya, tentukan hasil kali dari vektor A dan vektor B jika diketahui panjang vektor A sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 5. Dan sudut antara dua vektor adalah 60 derajat. Maka dapat kita lihat di sini penyelesaiannya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B cos theta, di mana panjang vektor A-nya tadi 6 dan panjang vektor B-nya itu sama dengan 5. Cos theta-nya yaitu sudutnya 60 derajat. Jadi 6 dikali 5 cos 60 derajat sama dengan 6 dikali 5 30, cos 60 yaitu setengah, maka hasilnya 15. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan 15. Selanjutnya ada perkalian dua vektor, di mana hasil dari perkalian dua vektor ini tidak dalam bentuk vektor, tetapi dalam bentuk skalar. Jadi rumusnya yaitu vektor A dot vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Kita ambil di sini contohnya. Diketahui vektor P 2, 4, 3 dan vektor Q negatif 1, negatif 1, 4. Tentukan hasil kali vektor P dan Q. Penyelesaiannya di sini dapat kita lihat ya, di mana vektor P dot vektor Q sama dengan 2 dikali negatif 1 ditambah 4 dikali negatif 1 ditambah 3 dikali 4.
Hasilnya negatif 2 ditambah negatif 4 ditambah 12 sama dengan 6. Untuk yang selanjutnya ada perkalian vektor dengan skalar. Diketahui, langsung saja kita masuk ke contoh, di mana diketahui vektor A negatif 6, 3, negatif 12. Tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama A, 2 dikali vektor A, B, negatif 3 dikali vektor A, C, 1/3 dikali vektor A. Langsung saja dapat kita lihat di sini 2 dikali vektor A, 2 dikali negatif 6, 3, negatif 12, hasilnya negatif 12, 6, negatif 24. Dan yang selanjutnya, untuk soal yang selanjutnya dapat dilihat pada slide PPT berikut. Dan materi yang terakhir yaitu perbandingan vektor, di mana pada koordinat kartesius ini terdapat titik A dan B, dan ada titik baru yaitu titik P yang saling memotong titik A dan B. Pada titik A akan kita tarik garis dari titik OA merupakan vektor A dan titik OB merupakan vektor B, di mana panjang dari AP merupakan M dan panjang dari PB merupakan N. Dan kita garis dari titik O ke titik P itu merupakan vektor yang baru, yaitu vektor P. Untuk mencari vektor P, dapat kita gunakan rumus vektor P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M ditambah N. Langsung saja kita masuk ke contoh. Jika P membagi AB dengan AP banding PB sama dengan 2/1, nyatakan vektor P dalam bentuk vektor A dan vektor B. Dapat kita lihat P membagi AB dan perbandingannya yaitu 2/1. Jadi dapat kita masukkan ke rumus vektor B sama dengan M dikali vektor B. 2, M-nya 2 kan, dikali vektor B, ditambah 1, satunya ini perbandingannya tadi, dikali vektor A, per 2 ditambah 1, M ditambah N, sama dengan 2 dikali vektor B ditambah 1 dikali vektor A per 3. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Julhamdi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhamdi akan menjelaskan tentang perkalian skalar dua vektor. Oke, langsung saja ya. Jika kita memiliki dua buah vektor yang bukan nol di suatu bangun ruang, mau itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi, vektor tersebut dapat kita kalikan, yang mana hasil perkalian tersebut akan menghasilkan suatu skalar atau suatu angka ya, yang tidak memiliki arah gitu. Nah, jadi misalnya nih, kita memiliki vektor A dan vektor B. Nah, vektor A dan dikali B itu adalah suatu perkalian vektor, atau terkadang kita sebut A dot B ya, A titik B. Nah, perkalian tersebut perkalian skalar ini kita definisikan sebagai A dot B atau A titik B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sudut antara kedua vektor tersebut. Atau kita di sini saya tulis sudut tersebut adalah theta, berarti A dot B atau A kali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, kemudian apa sih implikasinya dari sini gitu kan? Oke, sekarang diperhatikan ya. Oke, kalau kita tinjau gambar ini adalah sebagai sebuah segitiga di bangun ruang, representasi dari suatu bangun ruang 3 dimensi lah ya. Jadi 0 ini adalah suatu titik di bangun ruang R3, atau mungkin kita bilang koordinat dari 0 ini adalah 0, 0 dan 0. Kemudian A kita pasang atau kita sebutkan koordinat A ini adalah misalnya A1, A2 dan A3, oke. Dan
koordinat B adalah B1, B2, dan B2 dan B3. Oke. Nah sekarang teman-teman pasti masih ingat ya, mungkin sebagian masih ingat kalau misalnya ada aturan kosinus dalam suatu segitiga ya. Jadi sekarang kita mau meninjau dari panjang A ke B ya. Oke, panjang A ke B itu sama dengan menggunakan aturan kosinus ya, sama dengan panjang OA kuadrat ditambah panjang OB kuadrat dikurang 2 dikali panjang A dikali panjang B dikali cos sudut antara OA dan OB, atau saya tulis seperti ini ya, sama dengan OA kuadrat, ini AB kuadrat ya, aduh saya lupa, AB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurang 2OA dikali OB dikali cos theta. Oke, dikali cos theta. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa A dikali B sama dikali cos A sama dengan vektor A dot vektor B, atau vektor A dikali cos vektor B. Tapi sebelum itu kita ubah dulu nih. Kan O ke A itu adalah suatu vektor A. Berarti A ke B kuadrat itu sama dengan A kuadrat, vektor A kuadrat ditambah vektor, panjang vektor B kuadrat dikurang 2 vektor A, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, jadi kita bisa lihat kesamaan di sini ya, vektor A dikali A dot B sama dengan vektor A dikali vektor B cos theta. Jadi kita bisa substitusikan nilai ini ke dalam persamaan ini. Jadi kita tulis ini persamaan 1, oke? Ini persamaan 1. Jadi kita substitusikan nilainya. Berarti panjang vektor AB kuadrat itu sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A dot B. Oke. Sampai di sini maaf ya, ini jangan satu dulu. Maaf. Ini persamaan 1 dulu, yang di bawahnya dulu ya. Persamaan 1. Sampai di sini dicatat dulu ya. Kalau perlu teman-teman screenshot karena layarnya sudah tidak muat, jadi saya harus menghapus sebagian teks yang ada. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan 1, kemudian kita menggunakan cara yang lain untuk meninjau panjang dari AB, yaitu dengan cara menggunakan definisi vektor. Oke, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kita dapat menjadi A ke B, atau kita tulis seperti ini, vektor A ke B, A besar ya, AB kuadrat ya, itu sama dengan, kita kuadratkan ya. Oke, AB kuadrat itu sama dengan panjang B dikurang panjang A. Berarti vektor B maksudnya, vektor B dikurang vektor A kuadrat gitu. Vektor B dikurang vektor A baru dikuadratkan. Nah, ini kita masih bisa kembangkan lagi. Vektor B dikurang vektor A itu dikuadratkan itu sama dengan komponen dari X, Y, dan Z-nya kita kurangkan. Berarti B1 dikurang A1 kuadrat ditambah B2 dikurang A2 kuadrat ditambah B3 dikurang A3 kuadrat. Nah, kemudian ini kita masih bisa sederhanakan lagi, kita kuadratkan. Itu di sebelah sini saja ya. Itu sama dengan B1 kuadrat dikurang 2 A1 B1 ditambah A1 kuadrat ditambah, ini kita sederhanakan lagi, jadi B2 kuadrat dikurang 2 B2 A2 ditambah A2 kuadrat ditambah B3 kuadrat dikurang 2 B3 A3 ditambah A3 pangkat
2 atau A3 kuadrat. Nah, ini membingungkan kan ya, tapi jangan bingung dulu. Kita kumpulkan yang kuadrat ini di sebelah kiri. Jadi B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat ditambah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikurang. Nah ya, coba diperhatikan ini ya. Ini saya langsung menyederhanakannya. Dikurang 2 dikali A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Ini sebenarnya sama saja, ini dikalikan ini 2 dikali A1 B1 itu hasilnya ini, dan seterusnya ya. Nah, kemudian coba diperhatikan ini ya. B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat itu adalah panjang vektor B. Kemudian A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat itu adalah panjang vektor A. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Sama dengan panjang vektor, ini B ya, ini B. Vektor B kuadrat ditambah vektor A kuadrat, panjang vektor A kuadrat dikurang 2 A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Ini kita sudah mendapatkan, ini adalah persamaan kedua ya. Ini adalah panjang vektor A di AB kuadrat. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Di persamaan pertama kita sudah mendapatkan AB kuadrat adalah panjang vektor A tambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2A dot B. Nah, kita samakan saja persamaan 1 dan persamaan 2. Menghasilkan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2A dot B sama dengan persamaan kedua apa? Panjang vektor B kuadrat ditambah panjang vektor A kuadrat dikurang 2 A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Nah, kemudian karena A2 kuadrat dan B2 kuadrat ada di kedua ruas, kita bisa hilangkan saja sehingga menjadi negatif 2 dikali vektor A dot vektor B sama dengan negatif 2 A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, sampai sini negatif 2 nya kita bisa sama-sama hilangkan langsung saja ya. Menjadi panjang vektor A vektor A di dot vektor B atau vektor A dikali vektor B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Jadi di sini kita mendapatkan dua cara untuk mencari perkalian vektor skalar dari A dot B. Kita pertama, kalau misalnya kita mendapatkan panjang A dan panjang B, kemudian kita mengetahui sudutnya, kita dapat menggunakan rumus perkalian skalar ini, menggunakan rumus yang di atas ini, atau saya sebut ini adalah rumus yang pertama lah ya. Rumus pertama. Kemudian kalau kita tidak mengetahui sudut antara kedua vektor yang kita disoalkan gitu kan, tapi kita mengetahui koordinat atau koordinat dari A dan B gitu kan, kita dapat menggunakan rumus yang kedua ini. Oke. Iya, tadi kita sudah mendapatkan cara bagaimana mencari perkalian skalar dua vektor, di mana vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, atau kita juga bisa mencari dengan komponen-komponen dari vektor A dan vektor B, yang mana vektor A dot vektor B atau vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 tambah A2 ditambah kali B2 ditambah A3 dikali B3. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor yang lain. Jadi apa maksudnya? Ya,
kita harus mengerti dulu dong apa maksud dari ini. Oke, proyeksi. Ya, coba rekan-rekan bisa lihat di gambar sebelah kanan saya. Di sini ada suatu vektor A dan suatu vektor B. Nah, jadi jika suatu vektor A diproyeksikan ke vektor B, itu maksudnya seperti ini. Vektor A itu kan O ke A ya. Dari titik A ini kita mau memproyeksikan vektor ini ke vektor B, berarti nanti dia akan turun ke bawah dan menghasilkan suatu vektor yang baru, yaitu adalah vektor O ke C. Nah, itu adalah suatu yang disebut dengan proyeksi. Nah, jadi itu kita turunkan lah, atau kita mempertemukan antara vektor A dan vektor C, yaitu vektor B menghasilkan vektor C. Kemudian setelah kita proyeksikan, terbagi lagi menjadi dua ya, ada yang proyeksi skalarnya atau besar skalar dari OC itu atau vektor C, kemudian dan juga kemudian yang terakhir ada proyeksi vektornya, vektor ortogonal atau besar si C ini berapa sih gitu, vektor C itu berapa komponen-komponennya gitu kan. Kemudian langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu proyeksi skalar ortogonal. Nah, rumus dari proyeksi skalar ortogonal adalah misalnya ada vektor A dan vektor B, di mana vektor A diproyeksikan ke vektor B menghasilkan suatu vektor yang baru atau vektor C kita sebut saja, yaitu vektor C adalah yang proyeksi skalar vektor A ke vektor B sama dengan vektor C, yaitu adalah vektor A dikali vektor B per besar vektor atau panjang vektor B. Ya, jangan lupa vektor C atau proyeksi antara proyeksi skalar ortogonal dari vektor A ke vektor B itu adalah A dikali B, vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, kemudian bagaimana kita mencari komponen atau si vektor C ini apa gitu kan? Itu adalah menggunakan proyeksi vektor ortogonal. Nah, proyeksi vektor ortogonal ini kita dapat cari menggunakan rumus berikut. Misalnya ada vektor A dan vektor B. Lagi, vektor A diproyeksikan ke vektor B menghasilkan vektor C. Nah, vektor C ini adalah dapat kita cari menggunakan rumus berikut, yaitu vektor A dikali vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali panjang vektor B. Jadi proyeksi vektor ini akan menghasilkan suatu vektor baru, yaitu vektor C. Sedangkan yang skalar ini adalah menghasilkan suatu bilangan skalar, gitu. Nah, jadi vektor yang pertama adalah proyeksi suatu vektor A ke B, proyeksi skalarnya yang mendapatkan kita rumus ini. Kemudian proyeksi ortogonalnya kita dapatkan rumus yang kedua ini. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, di sini saya membuat ada dua vektor yaitu vektor A sama dengan 1, min 1, 0, dan vektor B yaitu min 1, 2, dan 2. Kemudian pertanyaannya yang pertama, kita bakal menentukan bagaimana proyeksi skalar ortogonal dari A ke B. Oke, ingat ya rekan-rekan, A ke B. Nanti hasilnya akan berbeda jika proyeksi tersebut dari B ke A. Oke, langsung saja yang pertama. Tapi sebelum itu kita hapus dahulu ya, mungkin di screenshot dulu teman-teman. Kita hapus sebagian di sini ya. Kita sisakan rumusnya saja. Oke. Vektor C atau vektor C di sini saya lambangkan vektor C sebagai proyeksi ortogonal, proyeksi skalar dari vektor A ke vektor B ya. Vektor C itu sama dengan A dikali B. Nah, A-nya berapa? 1, min 1, 0, 1, min 1, 2, 2. Bagaimana yang tadi kita sudah mengetahui bahwa A dikali B, ya kalau kita tidak mengetahui sudutnya, kita dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Langsung saja ya, kita langsung masukkan nilainya saja. A1 dikali B1 berarti 1 dikali min 1 berapa? Ya, min 1 ditambah min 1 dikali min 2 berarti dikurang 2. Kemudian ditambah 0 dikali 2 ya 0 ya, biarkan saja. Nah, per panjang vektor B. Panjang vektor B adalah min 1, 2, dan 2, berarti panjang vektornya adalah min 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kuadrat tambah 4 ditambah 4. Nah, 1 dikurang min 2 sama dengan min 3. Nah, ini adalah 1 tambah 4 tambah 4 9 atau
atau 3. Langsung saja akar 9 adalah 3, berarti 3 min 3 per 3 sama dengan min 1. Jadi proyeksi skalar ortogonal dari vektor A ke vektor B, vektor A nya yang ini komponennya ini dan B yang ini, menghasilkan vektor C, yaitu sama dengan menghasilkan panjang vektor C, yaitu sama dengan menghasilkan skalar vektor C, yaitu sama dengan min 1. Atau kalau nanti kita ingin mencari panjangnya ini kita bisa nilai mutlakan, berarti kalau kita mencari panjangnya adalah 1, karena suatu panjang tidak mungkin negatif gitu kan, walaupun kita bolak-balik gitu. Kemudian yang kedua adalah mencari proyeksi vektor ortogonal dari A ke B, oke? Yang mana rumusnya adalah A dikali B per panjang B kuadrat dikali vektor B. Demam merah. Ini sudah agak habis tintanya. Vektor C itu proyeksi ortogonalnya saya lambangkan ke C ya. Proyeksi vektor ortogonal A ke B saya lambangkan C di sini. Itu sama dengan A dikali B, tadi kita kan sudah mendapatkan ya, yaitu adalah min 3. Min 3 langsung saja ya. Kemudian panjang vektor B dikuadratkan. Panjang vektor B adalah 3 dikuadratkan jadi 9. Oke. Dikali vektor B. Vektor B apa? Vektor B adalah min 1, 2 dan 2. Jadi ini sama dengan min 3 per 9, min 1 per 3 dikali min 1, 2 dan 2 menghasilkan, kita kalikan ke dalam jadi 1/3 min 2 per 3 dan min 2 per 3 juga. Ini adalah vektor C atau proyeksi dari vektor A ke vektor B. Ya, baiklah, sekian penjelasan dari saya khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham dengan penjelasan kami persilahkan pada kolom komentar. Dan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah kami cantumkan pada video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.